kuda itu luar biasa dari barokahnya dan manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Contoh diantaranya adalah barokahnya sampai hari kiamat insya Allah, kalau kita niatkan kuda ini untuk di jalan Allah. Oke, jadi kuda ini, waktu saya mendapatkan musibah diantaranya tertimpa kuda, ini ada ilmu yang luar biasa dari UHM rahimahullah. Apa? Ilmu body press. Waktu itu saya, Ustadz Haris, Pak Bilal, setelah workshop dari Semarang hari Ahad sore-sore kita biasa berkuda latihan, pagi sudah, sore jam sore ini ada satu kuda yang agak bandel. Setelah saya pakai dengan kecepatan tinggi, saya memanah di atas kuda, simulasi, ternyata kuda ini berbelok arah tidak sesuai dengan jalurnya dengan kecepatan sekian, kakinya keserimpet, jatuh, maka sepersekian detik itu langsung menimpa badan saya, kemudian seret beberapa meter. Sudah saya berusaha untuk mengambil napas tapi tidak bisa. Ini yang pertama kali dan insya Allah terakhir kali, jangan lagi merasakan seperti orang yang dicekik, mau nafas tidak bisa. Karena apa? Rongga dada ketekan, benar-benar masuk. Ini orang-orang yang asma kurang lebih seperti ini ketika dia kambuh. Jadi pertama kali yang terlontar dari Ustadz Haris rahimahullah adalah Pak Bilal saksinya. Kemudian beliau turun dari kuda, lari mendekati saya masih sadar, kemudian suruh bersimpuh dengan gerakan yang sekarang body press. Tarik hanya hitungan kurang lebih 10 hitungan, itu dada saya langsung bunyi krek gitu. Nah itu keluar, yang awalnya masuk bisa normal lagi, langsung bisa nafas. Ini ketika nanti dipraktekkan untuk orang-orang asma luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirno, lebih dikenal dengan Kirno Almilironi. Saya sebagai seorang trainer PAS dan juga kalau di event saya sering menangani di ruang terapi atau di perintis. Alhamdulillah saya membersamai Ustadz Haris rahimahullah sejak tahun 2017. Awal mula saya bertemu dengan beliau di Klaten, dan di awal mula pertemuan saya dengan Ustadz Haris rahimahullah ini saya belajar banyak dengan beliau, apa itu tentang PAS, bagaimana sudut pandang PAS, dan apa yang menjadi motivasi beliau meriset ilmu PAS ini. Jadi luar biasa sekali. Dulu awal mula saya belajar dengan beliau ini namanya medical hacking. Dan yang menurut saya terkesan adalah beliau semangat mempelajari atau meriset ilmu PAS ini berdasar setelah beliau membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjadi motivasi beliau. Jadi inspirasi beliau bahwasanya pengobatan berbagai macam keluhan penyakit yang diderita manusia itu sebenarnya sederhana atau simpel. Yaitu beliau membaca ayat tentang proses penciptaan manusia di surat Al-Mu'minun. Bahwasanya beliau perkembangkan sampai alhamdulillah sekarang sudah di event ke sekian ratus kali, semakin simpel dan semakin terang benderang bahwasanya ilmu PAS itu insya Allah simpel dan sederhana dan efektif sekali. Beberapa kota yang saya pernah kunjungi, banyak. Alhamdulillah saya sudah sering keliling di Indonesia dan pernah ke Malaysia, juga pernah membersamai Ustadz Haris rahimahullah, rihlah di Turki juga. Dan luar biasa antusiasme para peserta di beberapa macam kota di Indonesia dan di Malaysia. Karena menurut teman-teman yang belajar PAS ini sangat logis, sangat ilmiah dan sangat sederhana. Teman-teman yang tidak berbasik di ilmu kesehatan pun setelah mengikuti pelajaran ilmu PAS ini selama 2 hari, alhamdulillah semakin paham dan simple dan bisa langsung diterapkan di dirinya dan keluarganya. Nah, ini menjadi semangat saya untuk semakin bersemangat menyebarkan ilmu PAS ini. Semoga ilmu PAS ini semakin menambah manfaat bagi masyarakat luas dan menjadi kontribusi kita untuk apa? Untuk kemandirian kesehatan, begitu. Oke. Nah, saya dalam perjalanan dengan ilmu PAS ini banyak hal yang membuat saya istilahnya takjub,
membuat saya semakin bersemangat. Banyak hal, diantaranya adalah dari pasien-pasien yang saya tangani di klinik on the spot ataupun di Gria Sehat. Ternyata dari sekian pasien itu banyak yang berprogres. Progresnya luar biasa. Dari kasus yang menurut bahasa medis autoimun, kemudian apa istilahnya tumor dan sebagainya di stadium awal, ada yang stadium 3 dan 4. Ini alhamdulillah biidznillah ada yang berprogres bagus. Juga yang membuat saya terkesan adalah ada pasien yang datang dengan jalan saja terasa sakit di telapak kakinya, dengan keluhan kalau di medis atau di non-pas dengan bahasa autoimun. Ternyata setelah dilakukan gerakan pas yang sangat sederhana, itu sangat efektif sekali dan bisa berlari tanpa ada rasa nyeri di telapak kakinya. Luar biasa menurut saya ilmu pas. Oke, kalau saya dari pengalaman pribadi saya, karena saya sangat senang sekali dengan olahraga. Jadi bagi saya kalau olahraga ini sebagai ikhtiar saya untuk sehat. Karena kalau kita tidak olahraga, tentunya otot kita juga tidak akan kuat. Maka olahraga ini menjadi rutinan yang saya lakukan untuk menjaga stamina saya. Nah, saya karena suka olahraga, tentunya saya juga banyak keluhan. Dulunya saya mengalami hernia, juga pernah mengalami wasir, yang wasir ini sampai pernah berdarah. Jadi darahnya banyak sekali, saya sampai sempat khawatir karena kok baru pertama kali mengalami pendarahan saat buang air besar. Ternyata tidak segera mampet, tidak segera terhenti. Saya tentunya khawatir sekali. Tapi alhamdulillah setelah bertemu dengan Ustadz Haris rahimahullah, saya diberikan tips gerakan, saya praktekkan selama kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang benar-benar selesai, mampet dan tidak kambuh lagi. Kalaupun ada tanda-tanda mau kambuh, saya cukup melakukan gerakan yang pernah diajarkan oleh beliau, alhamdulillah kembali pulih lagi. Nah, apa sih kaitannya dengan olahraga? Ada. Jadi kalau saya olahraga dengan olahraga yang cukup ekstrim ya. Olahraga seperti naik gunung, kemudian kalau bola sudah sering sekali dari kecil hobi itu. Kemudian dulu juga sering badminton, kemudian bela diri. Yang ini membuat rangka saya tentunya banyak perubahan dan otot-otot sudah terbentuk atau terpola di pola yang salah. Contoh saja, coba nanti teman-teman cek saja ya, ketebalan atau tinggi pundaknya sama tidak. Kemudian ketebalan otot di bagian pinggang, coba dicek, diraba, sama tidak. Nah, kalau tidak sama, itu tandanya rangka kita insya Allah tidak simetris. Maka perlu dibetulkan. Karena apa? Dari tidak seimbangnya pundak, tinggi pundak, atau tidak sama tebalnya otot di pinggang kanan dan kiri, ini menjadi indikator bahwasanya tidak simetris rangka dan tarikan ototnya. Maka berpengaruh nanti pada keluhan, misal keluhan pinggang, nyeri dan sebagainya. Bahkan bisa nanti berefek pada fungsional organ dalam, diantaranya ginjal dan sebagainya, usus dan sebagainya. Contoh ya, dulu saya pernah mengalami kalau BAB susah, harus lama. Ternyata apa? Ternyata setelah saya ketemu dengan Ustadz Haris rahimahullah, dicek, oh tulang belakang saya itu tipenya C. Kenapa? Di bagian tulang pinggangnya menonjol. Dan beliau jelaskan ini nanti kaitannya dengan sistem saraf di bagian usus. Maka ketika BAB perlu lama supaya dia usus ini bereaksi untuk menekan, mendorong kotoran untuk keluar. Kemudian berpengaruh pada otot atau saraf di bagian anus. Nah, ini berpengaruh sekali dengan kaitannya rangka di bagian pinggang. Maka setelah diberikan gerakan oleh beliau, saya praktekkan, alhamdulillah sampai sekarang nyaman sekali. Dan buang air besar itu tidak perlu lama. Kemudian berkaitan dengan yang lain, misal buang air kecil yang kadang kok tidak tuntas, itu kaitannya dengan sistem rangka. Maka betulkan, insya Allah nanti berefek sekali. Nah, berbicara tentang rangka, apa kaitannya dengan olahraga? Banyak olahraga yang nanti akan berpengaruh pada sistem rangka dan otot kita. Contoh-contoh ya, jadi olahraga-olahraga yang gerakannya tidak simetris, kemudian kita tidak bisa kontrol harus dengan gerakan yang kanan terus atau kiri terus, nanti akan berpengaruh pada rangka dan tarikan otot kita. Contoh, misal seseorang hobinya
badminton, maka seseorang ini akan sering melangkahkan kakinya kanan ke depan. Seringnya seperti itu kalau dia tidak kidal. Maka pengaruhnya apa? Oh, kaki kanannya ke depan berarti kaki kirinya ketarik ke belakang. Kemudian tulang belakangnya pastinya akan menghadap ke depan, memutar ke arah kanan. Pengaruhnya nanti dari pola tarikan otot. Maka kadang kok nyeri ya di bagian engkel saya, atau nyeri di bagian pinggang saya, bahkan sampai kok di bagian lengan yang kadang sakit ketika diangkat ke atas. Nah, itu ada kaitannya. Nah, setelah saya belajar ilmu pas, oh ternyata menetralkannya simple. Apa? Dan gerakan-gerakan yang disesuaikan dari tadi, berlawanan dengan kebiasaan tadi. Alhamdulillah. Kemudian ada gerakan olahraga yang lain. Apa? Kalau dulu saya suka taekwondo, maka saya sering dengan menendang dengan kaki kanan karena bukan kidal. Pengaruh ternyata apa? Ternyata bisa menyebabkan tarikan otot di sisi kiri saya. Akhirnya apa? Saya muncul hernia di sisi kiri. Alhamdulillah, setelah paham ilmu pas, kembalikan yang lemah tadi dengan apa? Pola gerak yang ada di pas. Alhamdulillah, hernia tidak kambuh lagi. Banyak sebenarnya kaitan olahraga dengan ilmu pas. Maka teman-teman yang aktif di olahraga, alangkah baiknya juga ingin mempelajari ilmu pas. Dan saran saya tetap kita harus olahraga. Dan pilihlah olahraga-olahraga yang sangat bermanfaat, yang bahagia, yang membuat kita happy, membuat kita bahagia, yang tentunya ada nilai ibadahnya juga. Jadi jangan hanya sekedar olahraga-olahraga yang malah menambah beban kita, menambah masalah. Ya, pilihlah olahraga-olahraga yang membuat kita lebih bahagia dan kemudian dapat nilai ibadah. Apa itu? Rasulullah SAW menganjurkan dengan apa? Memanah, berkuda, berenang, atau bergulat. Nah, di tahapan olahraga ini ternyata sangat berefek pada fisik kita. Contoh, olahraga memanah, apa manfaatnya? Banyak. Di antaranya adalah dia akan menguatkan otot-otot kita. Otot bagian mana? Semuanya. Dari mulai pundak, leher, kemudian lengan kanan dan kiri, otot perut, sampai nanti di kuda-kuda otot kaki. Maka orang-orang yang sering memanah, insya Allah ototnya kuat, massa ototnya padat. Maka rangkanya insya Allah juga akan terkondisikan dalam kondisi yang bagus. Tapi ketika orang-orang yang tidak mau olahraga, enggan untuk melatih fisiknya, hanya duduk saja, atau mager, maka ototnya ini akan lemah. Efeknya apa? Ya rangkanya ketika dia melakukan gerakan yang dia berpotensi bergeser, rangkanya sendi-sendinya juga akan bisa bergeser. Nanti pengaruhnya pada keluhan-keluhan penyakit yang akan muncul. Maka saran saya tetap olahraga, tapi pilihlah olahraga tadi yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, memanah. Kemudian berkuda. Berkuda ini luar biasa sekali. Karena apa? Efek dari gerakan kita di atas kuda ada paling tidak 3 gerakan yang sangat bermanfaat. Contohnya ketika kuda berjalan, maka ada kalibrasi di tulang belakang kita dengan apa? Gerakan yang ringan. Jadi menggerakkan tulang belakang kita maju dan mundur. Kemudian nanti ada istilahnya trotting atau jalan kuda yang agak berlari kecil. Nah, ini nanti akan naik turun. Nah, ini akan ada tarikan di punggung kita. Sangat berefek sekali pada bantalan tulang belakang kita. Jadi sangat bagus sekali. Efeknya adalah menguatkan otot kita. Jadi rangka kita juga akan semakin bagus. Karena ketika kita berkuda dengan posisi yang salah, efeknya sakit. Maka akan terkoreksi dengan apa? Contoh, kok saya tidak nyaman. Nah, kalau ada pelatih pasti ditegur. Posisi duduk yang betul. Nah, karena dengan posisi duduk yang betul di atas kuda sangat berefek positif pada tulang belakang kita dan sistem saraf kita nantinya. Oke, kemudian apa? Berenang. Berenang ini olahraga yang sangat luar biasa juga. Karena apa? Dia ada gerakan yang seimbang kanan dan kiri. Kemudian dia merelaksasi otot dan sebagainya. Dan efek dari apa? Kita berendam di air itu luar biasa sekali. Kemudian bergulat. Nah, bergulat ini tahapan yang perlu kesempurnaan fisik. Dalam artian bukan fisik yang tanpa cacat, dalam artian adalah fisik yang ototnya sempurna. Di antaranya, contoh, kalau misalkan seseorang belajar bela diri, tapi kalau ototnya masih lemah, contoh, ditarik lengannya saja bisa saja nanti dislokasi, atau dia dibanting dengan kuncian tertentu, dia bisa nanti terjadi hal-hal yang fatal. Maka
ketika seseorang pengen mendalami ilmu bela diri, dia harus menguatkan ototnya dulu, kemudian membuat rangkanya juga sempurna juga. Nah, ini pilihan untuk teman-teman. Untuk motivasinya adalah tetap kita harus olahraga, tapi pilihlah olahraga yang bermanfaat dan bikin kita bahagia, dan tentunya ada nilai ibadah di dalamnya. Selain itu, ketika kita terpaksanya melakukan olahraga-olahraga yang berisiko, kita tahu solusinya untuk menormalkan kembali. Dan diantaranya adalah ilmu PAS. Ilmu PAS ini ilmu yang menurut saya wajib untuk dipelajari teman-teman yang aktif di olahraga. Karena ketika kita tidak paham bagaimana ketika menangani cedera, maka efeknya adalah jangka panjang. Efek dari cedera otot atau efek dari cedera sendi, maka efek ke depannya akan tambah sakit di badan kita dan tentunya keluhan-keluhan yang lain. Ya, dalam perjalanan saya mengenal ilmu PAS ini, tentunya di awal sama seperti teman-teman yang baru belajar PAS. Ada keraguan mungkin dalam menterapi atau mempraktekkan ilmu PAS. Nah, itu hal yang wajar. Karena yang tentunya ilmu ini mungkin baru yang kita pelajari. Jadi dalam memahaminya kita perlu proses, perlu waktu. Maka tipsnya diantaranya terus berpraktek. Terus praktekkan ilmunya sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan jangan lupa untuk sering membuka buku panduan atau modul, dan jangan lupa bertanya pada senior, karena senior lebih dulu praktek dan lebih sering praktek, tentunya keilmuannya insya Allah lebih komplit. Dan selain itu bisa murojaah ke event-event yang diselenggarakan tim-tim PAS. Karena dengan sering ikut event dalam istilah kordar atau murojaah yang lainnya, nanti banyak tips dan pengalaman yang dibagikan oleh teman-teman senior. Nah, selain itu semangat dalam menyebarkan atau mendakwahkan ilmu PAS ini. Karena ilmu PAS tidak hanya sekedar bicara tentang kesehatan, tapi juga untuk visi ke depan bagaimana kita ini mandiri dalam kesehatan. Dan bagaimana sehat itu dengan cara sederhana dan murah. Insya Allah bisa tercapai asalkan kita mau berpraktek dan mempraktekkan apa yang kita pahami dari ilmu PAS ini. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.